Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang jarak tanam ideal bagi tanaman jambu kristal. Ketika di awal kali saya berencana dulu menanam jambu kristal ini, maka saya mulai mencari informasi baik melalui internet maupun kepada teman-teman pekebun di grup-grup Facebook tentang grup jambu kristal. Maka didapatlah ketika kita mau mengirit penggunaan lahan, maka jarak yang bisa petani gunakan adalah dengan jarak yang sesempit mungkin. Bahkan ada rekomendasi untuk menanam 2 kali 2 meter. Ya, 2 kali 2 meter. Tapi saya pikir tentu itu kayaknya deket banget gitu. Lalu ada rekomendasi 3 kali 3 meter paling tidak begitu. Coba saya lihat, wah ternyata 3 kali 3 meter itu kok jarang sekali ya. Sempat terpikir seperti itu. Maka ada juga yang mengatakan kalau bisa 5 kali 5 bahkan 7 kali 7 meter untuk jambu kristal. Kalau resikonya, kalau kita menggunakan jarak tanam yang terlalu jauh, maka kita akan boros di lahan yang harusnya katakanlah 1 hektar yang harusnya ditanam dengan 1000 tanaman, kalau dengan 3 kali 3, tetapi ketika kita gunakan jarak 7 kali 7, maka mungkin hanya akan tertanam 400 pohon saja, kan begitu. Artinya kalau semakin jauh jarak tanam kita, penggunaan lahan kita semakin boros gitu. Maka pada saat saya menanam proyek pertama ini jambu kristal saya putuskan untuk menggunakan jarak 3 kali 3 meter saja. Dan pada saat itu pikiran saya adalah 3 kali 3 meter ini kok kayaknya jarang banget ya, jauh banget ya jaraknya begitu. Apalagi ketika umur jambu kita masih di bawah 1 tahun teman-teman. Maka 3 kali 3 ini rasanya jauh banget. Kayaknya kebun kita, lahan kita rasanya kok mubazir ya. Itu yang terlintas pertama. Dan faktanya hari ini umur dari kebun yang ada di belakang saya ini sudah 1 tahun lebih teman-teman. 1 tahun lebih. Sudah 1 tahun setengah. Nanti bulan 4 kalau tidak salah sudah 2 tahun. Begitu. Faktanya ternyata jarak tanam 3 kali 3 meter itu terlalu sempit. Begitu. Mau kita pakai teknik apapun, teknik pemangkasan yang oke, tetap sempit. Ya. Tetap sempit. Itu posisi pohon jambu kita tumbuhnya rata-rata vertikal loh. Vertikal. 3 kali 3 itu sudah sempit. Artinya kalau pohon jambu kita tumbuh vertikal, dia akan terus meninggi ke atas teman-teman. Dan itu beresiko kita akan kesulitan melakukan perawatan, pembungkusan buah, penjarangan buah kalau dia tumbuhnya terus vertikal. Lalu kalau kita mau mudah seperti apa? Kita harus horizontalkan Pak, batang-batang yang horizontal itu. Batang-batang horizontal kita harus batang-batang yang vertikal ini yang naik ke atas terus ini harus kita tidurkan, harus kita horizontalkan agar kesulitan tadi bisa menjadi lebih mudah. Tapi resikonya apa? Dengan jarak tanam 3 kali 3 saja, dengan pohon tumbuh secara vertikal rata-rata itu sudah sempit. Apa jadinya kalau kita horizontalkan, kalau kita rebahkan, kita tidurkan begitu? Numpuk. Nanti kita lihat seperti apa. Sekarang kita lihat dulu kebun jambu saya yang masih berumur beberapa bulan ya, dengan jarak tanam 3 kali 3, dan kita lihat berapa jarangnya. Dan nanti kita akan cek kondisi 3 kali 3 dengan umur 1 tahun ke atas, seberapa padatnya dia begitu. Oke, nanti kita akan ambil kesimpulan ternyata jarak ideal bagi saya berapa kali berapa untuk jarak tanamnya. Oke, yuk kita lihat.
Baik teman-teman, ini dia kebun jambu kristal saya yang masih beberapa bulan umurnya, ya sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Ini jaraknya sekitar 3 kali 3 meter teman-teman. Dari pohon ini ke pohon sebelah sana itu 3 meter. Lalu ke baris belakangnya, ya kan, ini kan samping ya. Ini ke sini sampingnya 3. Dari sini, dari depan ini ke belakangnya juga 3 meter. Jadi jarak tanam mereka ini adalah 3 kali 3 lah begitu ya. Jadi ke sini juga 3, ke sini juga 3. Jadi jarak tanam ini 3 kali 3 meter. Kita lihat. Oke, dari agak jauh. Lihat nih. Seberapa jarang dia. Sangat jauh bukan? Harusnya 2 kali 2 juga masih cukup. Begitu kita berpikir tentunya. Ya kan? 3 kali 3 meter jauh banget gitu. Bener gak? Sana sampai sana. Ini sana, sono tuh. Ya kan? 3 kali 3 meter kok ternyata jauh ya. Nah, gitu kan berpikirnya. Itu yang saya pikirkan dulu. 3 kali 3 meter itu sangat jauh sekali. Terus belakang. Jangan dia ke sana. Ini dia yang umurnya 1,5 tahun. 3 kali 3 teman-teman. Sangat rapat sekali. Ya. Walaupun ini belum kita horizontalkan lah. Semuanya masih vertikal semua pertumbuhannya, seperti pohon ini vertikal ke atas semua lah bahasanya, berdiri. Ini belum kita rebahkan tuh bahasanya. Ini sudah sangat padat sekali bukan? Maka ketika kita mengatakan di awal 3 kali 3 itu kok sangat jarang. Nah begitu baru umur 1 tahun ke atas, kita akan berpikir balik, loh kok rapat banget ya. Gitu teman-teman. Bener nggak? Bagaimana? Sudah dapat poinnya kan? Kesimpulan awal yang pertama adalah jarak tanam 3 kali 3 meter itu ternyata sempit. Itu yang pertama, ternyata sempit. Kita masih belum berbicara tentang program pemendekan, program peniduran, program apa ya? Horizontalisasi batang-batang jambu kita yang vertikal kita tidurkan, horizontalkan, pendekkan. Oke, sekarang kita akan berbicara ke situ. Naturalnya namanya tanaman teman-teman, pasti dia bakal tumbuh dan akan terus naik ke atas, vertikal. Seperti pohon jambu ini. Pohon jambu umumnya pertumbuhannya seperti ini teman-teman. Batangnya dari bawah ke atas akan berdiri tegak lah, vertikal. Ya. Tetapi dia akan terus meninggi sampai bermeter-meter ke atas, sampai 3 meter lebih. Dan ini tentu tidak baik bagi kita sebagai petani. Ya kan? Karena kita akan sangat kesulitan untuk melakukan perawatan. Maka program untuk memendekkan pohon ini adalah harus bagi saya. Ya, kita harus menghorizontalkan, kita harus merebahkan pohon jambu ini agar ke depan perawatannya lebih mudah. Seperti apa itu? Seperti ini kita lihat. Nih dia. Ini yang sudah kita liput kemarin. Tadinya pohon-pohon jambu ini adalah tegak ke atas semua teman-teman. Seperti yang pohon ini tadi. Nih. Tegak ke atas begini. Tinggi. Sama dengan halnya dengan yang ini. Ya. Maka saya programkan untuk memendekkan, menidurkan pohon jambu ini dengan cara dipaksa. Kita tarik paksa ke bawah. Seperti ini kita ikat. Dan dia akan menjadi sangat pendek. 1 meter lah bahasanya begitu. Iya kan? Ini program yang harus bagi saya. Tetapi tentu ini ada resikonya lagi teman-teman. Oke. Resikonya adalah yang tadinya sempit akan menjadi sangat-sangat sempit. Oke, 3 kali 3 itu menjadi sangat-sangat sempit.
sekali. Ini kita tarik ke sini. Ketika ini pohon ini kita tarik lagi nanti ke sini, dia akan bertempuh, akan bertumpuk begitu. Oke. Belum kita butuh lorong untuk jalan, tidak punya lorong untuk jalan akhirnya. Seperti ini. Ini dengan tetangganya sebelah sini, sama-sama saya sudah horizontal kan. Dan kita ketutupan, tidak punya jalan akhirnya. Iya kan? Seperti itu. Baik. Mari kita mengambil kesimpulan akhir mengenai jarak tanam yang sedang kita bicarakan, teman-teman. Dari saya pribadi, ketika ada dua pilihan. Ketika teman-teman mau agak ekstrim, maka rekomendasi saya adalah jarak tanam untuk jambu kristal adalah 6 kali 6 ya, 6 kali 6 meter, teman-teman. Kenapa 6 kali 6 meter? Karena ketika umurnya sudah 1 tahun, 2 tahun, setahun lah, kita mulai programkan untuk menidurkan pohon jambu yang tadinya vertikal, kita mulai tidurkan. Kita vertikal, kita horizontalkan, kita tidurkan, kita pendekkan pohon jambu kita agar tidak terus naik ke atas, kita tidurkan dia. Ya, dari umur 1 tahun. Sehingga dengan jarak 6 kali 6 pohon jambu kita masih leluasa untuk kita rebahkan. Ya. Kita rebahkan ke kiri kanan, depan belakang begitu. Dan kita masih punya akses jalan lorong di antaranya. Oke. Rekomendasi pertama 6 kali 6. Tapi kalau teman-teman merasa 6 kali 6 kok jauh banget, sementara kita punya lahan tidak banyak, katakanlah begitu, maka saya turunkan sedikit. Saya tidak berani katakan 4 kali 4 karena itu juga masih sangat sempit. Kalau 3 kali 3 kan sangat sempit. Kalau 4 kali 4 mungkin masih sangat sempit. Maka rekomendasi kedua adalah 5 kali 5 meter. Nah, semoga itu tidak sempit. Ya, semoga itu tidak sempit. Kalau mau sedikit agak irit lahan, maka rekomendasi kedua adalah 5 kali 5 meter, teman-teman. Dengan 5 kali 5 meter juga saya semoga masih mengharapkan ketika kita melakukan program menidurkan pohon jambu kita, menghorizontalkan pohon jambu kita, itu masih tetap agak lega begitu ya, dan semoga masih ada lorong seperti itu. Kalau yang paling aman adalah 6 kali 6 meter. Ya, 6 kali 6 meter, tapi dengan berpatokan kepada efisiensi lahan, oke, 5 kali 5. Itu rekomendasi dari saya. Silahkan teman-teman mau terapkan 3 kali 3 boleh, 2 kali 2 boleh, 4 kali 4 boleh, 5 kali 5 boleh, 6 kali 6 sama dengan 16. Sempat nggak sempat harus dibalas. Mau 6 kali 6 atau lebih silahkan teman-teman. Tapi rekomendasi dari saya pribadi itu tadi. Oke. Kalau bisa 5 kali 5 paling sempit. Kalau memang mau lebih lega lagi 6 kali 6 meter. Oke, demikian dulu. Semoga bermanfaat informasi ini ya. Dan semoga kita tetap semangat untuk melakukan penanaman pohon di lahan kita, di dunia ini begitu. Karena kita menanam pohon itu tidak hanya untuk memanen hasilnya ya. Kalau jambu kristal kita tanam hari ini, di umur 6 bulan baru kita program pembuahan, dan umur 8 bulan 9 bulan baru kita bisa panen perdana, maka lama sekali. Maka niatnya adalah kita menanam pohon adalah untuk beribadah. Kita menanam pohon adalah untuk melakukan sedekah oksigen paling tidak, ya kan? Sedekah menghijaukan bumi, ya kan? Jadi begitu kita mulai berniat saja kita sudah dapat pahala. Kita melakukan menanam, pahalanya sudah dapat lagi. Jadi tidak menunggu 9 bulan dulu baru kita dapat hasil, tapi dari mulai niat, mulai menanam, kita sudah dapat hasilnya, yaitu pahala kebaikan. Keren nggak? Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau penjelasan itu tidak sistematis
Ya, saya juga masih sama-sama kita belajar. Saya juga masih petani abal-abal, masih sangat pemula sekali. Masih banyak yang harus kita pelajari bersama, kepada guru-guru kita, kepada pekebun senior kita, ya kan, pada teman-teman kita yang sudah berhasil melakukan perkebunan jambunya misalnya seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.